ternyata tidak semua ibadah wajib ikut atau mencontoh Rasulullah SAW. Hanya ada 2 ibadah yang wajib ikut Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana sabda beliau, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku salat. Yang kedua, "Khuzu anni manasikakum." Ambillah dari aku cara haji kalian. Jadi ibadah yang wajib ikut Nabi itu hanya 2. Pertama, salat. Salat itu wajib ikut Nabi Muhammad SAW, gerakannya dan bacaannya. Bacaan dan gerakan sholat mulai dari takbir sampai salam secara berurutan. Ya, ikut Rasulullah SAW. Mulai dari takbiratul ihram, doa kita, Fatihah, terus secara berurutan ikut Rasulullah SAW. Makanya di dalam sholat kita tidak berani berbuat sembarangan, membaca sembarangan, kecuali kalau ada dalilnya. Itu pun hanya berlaku dari takbir sampai salam. Sebelum takbir tidak wajib ikut Nabi. Ya, kita mau makan sebelum takbir boleh, kita mau berbicara sebelum takbir boleh. Tidak bid'ah walaupun Nabi tidak pernah lakukan. Begitupun sesudah salam kanan, ya, dan salam kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah salam tidak wajib ikut Nabi. Mau pulang, mau buka HP, mau makan, ya. Makanya setelah salam ada orang yang pulang, ada yang ngobrol dan sebagainya. Membaca doa bersama-sama, berzikir bersama-sama, itu ada hubungan dengan sholat. Ya. Tidak dikatakan bid'ah walaupun Nabi tidak pernah melakukan. Mengapa? Karena sesudah salam tidak wajib ikut Nabi SAW. Tetapi kalau di dalam sholat Anda membaca yang Nabi tidak baca, Anda bergerak yang Nabi tidak bergerak, baik secara tersirat maupun secara tersurat, maka itu dapat dihukumi bid'ah. Yang kedua adalah ibadah haji. Ibadah haji ini wajib ikut Nabi Muhammad SAW mendatangi tempat secara berurutan. Ya, bukan gerakan dan bukan bacaan. Contoh umpamanya dari Arafah. Di Arafah kita di Arafah itu bebas. Kita boleh melakukan apa saja selama di Arafah. Yang penting jangan keluar di Arafah. Ya, ketika wukuf di Arafah itu, mau makan, mau tidur, mau buang air besar, mau buang air kecil, selama di Arafah boleh. Kenapa? Haji tidak wajib ikut Nabi gerakan dan bacaan. Setelah di Arafah, kita pergi ke Muzdalifah. Ngapain di Muzdalifah? Terserah. Mau tidur, yang penting kamu di Muzdalifah. Ya, mau tidur, mau makan, mau apa saja terserah. Tidak wajib ikut Nabi. Paling-paling dianjurkan untuk memungut batu-batu. Yang setelah dari Arafah, kemana? Ke Mina. Ya. Di Mina ngapain? Terserah juga. Yang penting Anda di Mina. Hanya jangan lupa melontar jamarot ketika di Mina. Gerakan dan baca tidak wajib ikut Nabi. Yang wajib ikut Nabi itu adalah mendatangi tempatnya. Dari Arafah ke Muzdalifah. Tidak boleh dibalik. Dari Arafah ke Mina, baru ke Muzdalifah. Tidak boleh. Ya, kita ikut Nabi, ya, mendatangi tempat secara berurutan. Kecuali kalau ada dalil yang membolehkannya. Nah, selain 2 ibadah tadi bebas. Contoh, umpamanya puasa. Puasa itu wajib ikut Nabi prinsipnya saja. Apa prinsip puasa? Menahan diri dari melakukan pembatal puasa mulai dari subuh sampai maghrib. Tidak makan, tidak minum, dan lain sebagainya. Mau apapun Anda, silakan. Yang penting jangan makan, jangan minum, dan lain sebagainya. Ya, mau main bola kaki lagi puasa, tidak bid'ah. Walaupun Nabi tidak pernah main bola kaki ketika puasa. Mau mancing, mau berdagang, mau belajar, terserah. Yang penting prinsip puasa, jangan melakukan pembatalnya dari subuh sampai maghrib. Yang kedua, berdoa. Berdoa itu wajib ikut Nabi prinsipnya. Apa? Meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mau pakai bahasa Indonesia, mau pakai bahasa Inggris, mau pakai bahasa Arab, mau pakai Jawa, bahasa Sunda, terserah. Ya, walaupun Nabi tidak pernah berdoa menggunakan bahasa Indonesia, tidak dihukumi bid'ah. Yang penting mintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takziah, intinya apa? Menghibur ahli musibah. Bagaimana kedatangan Anda ke ahli musibah tersebut, ya, menyebabkan mereka terhibur, teringankan bebannya. Dengan cara apa? Ya terserah. Dengan cara yang disenangi oleh ahli musibah. Tidak ada cara menghibur ahli musibah dengan cara tertentu. Tidak ada hadisnya. Ya. Tidak ada hadisnya. Yang penting intinya bagaimana Anda menghibur ahli musibah. Makanya takziah di Indonesia itu beraneka ragam. Ada yang dengan baca yasinan, tahlilan, ada yang hanya ceramah, ada yang ngobrol-ngobrol doang. Terserah. Yang penting ahli musibah terhibur. Begitu juga dengan lebaran. Berlebaran di zaman Rasulullah itu adalah dengan cara permainan, lomba-lomba.
kita dengan cara apa? Silaturahmi, maaf-maafan, boleh-boleh saja. Kenapa? Tidak ada ya perbuatan yang wajib ikut Nabi ketika berlebaran. Inti lebaran itu adalah bergembira. Makanya di waktu lebaran tidak boleh kita berpuasa. Karena perbuatan puasa itu bertentangan dengan perbuatan lebaran. Bertentangan dengan prinsip lebaran. Satu-satunya ibadah yang tidak boleh dilakukan ketika lebaran adalah puasa. Adapun umroh di waktu lebaran boleh, baca Quran boleh, sholat hajat boleh, ya apapun boleh. Hanya puasa. Kenapa? Karena puasa bertentangan dengan prinsip lebaran. Jadi tidak semua ibadah yang tidak dilakukan oleh Nabi dikatakan bid'ah. Paham itu.